Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik sekalian? Alhamdulillah baik. Nah, di sini kakak mau menjelaskan atau memaparkan materi tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Nah, kakak mau menjelaskan dulu apa itu sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Nah, proses masuknya Islam di Nusantara itu, kedatangan Islam di berbagai daerah Nusantara tidaklah bersamaan. Demikian pula kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang didatanginya mempunyai situasi politik dan sosial budaya yang berlainan. Nah, proses masuknya Islam ke Indonesia memunculkan beberapa pendapat. Nah, para tokoh yang mengemukakan pendapat itu diantaranya ada yang langsung mengetahui tentang masuk dan tersebarnya budaya serta ajaran agama Islam di Indonesia itu. Nah, ada pula yang melalui berbagai bentuk penelitian seperti yang dilakukan oleh orang-orang Barat, yaitu Eropa yang datang ke Indonesia. Nah, ke Indonesia karena tugas atau dikerjakan oleh pemerintahnya di Indonesia. Nah, tokoh-tokoh diantaranya itu ada Marco Polo, yang kedua Muhammad Ghor, yang ketiga Ibnu Battuta, yang keempat Diego Lopez de Squire, dan yang kelima Sir Richard Weinstein. Itu saja. Terus sedangkan sumber-sumber pendukung masuknya Islam di Indonesia itu diantaranya adalah yang diantaranya itu adalah berita dari Arab. Nah, berita ini diketahui pedagang Arab yang melakukan aktivitas perdagangan dengan bangsa Indonesia. Nah, pedagang Arab telah datang di Indonesia sejak masa kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Nah, yang menguasai jalur pelayaran perdagangan di wilayah Indonesia bagian barat termasuk Selat Malaka pada waktu itu. Nah, hubungan pedagang Arab dengan kerajaan Sriwijaya terbukti dengan adanya para pedagang Arab untuk kerajaan Sriwijaya dengan sebutan Zabak atau Seribusa. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh Crawford, Keizer, terus Nieman dan De Hollander. Pendapat ini dikemukakan oleh Crawford, Keizer, Nieman, De Hollander, dan Sheikh. Nah, yang kemudian berita Eropa. Berita ini datangnya dari Marco Polo tahun 1292 Masehi. Ia adalah seorang yang pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia. Nah, ketika ia kembali dari Cina menuju Eropa melalui jalan laut. Nah, ia dapat tugas dari Kaisar Cina untuk mengantarkan putrinya yang dipersembahkan kepada Kaisar Romawi, dan perjalanannya itu ia singgah di Sumatera bagian utara. Di daerah ini ia menemukan adanya kerajaan Islam, yaitu kerajaan Samudra dengan ibu kotanya Pasai. Di antara sejarawan yang menganut teori ini adalah C. Snouts Horgrone, W.F. Stateren, dan Bernard H.M. Flecke.
bahwa para pedagang India dan Gujarat mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Nah, di Indonesia karena di samping berdagang mereka aktif sekali juga mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada setiap masyarakat yang dijumpainya, terutama kepada masyarakat yang terletak di daerah pesisir pantai. Nah, baik, adapun saluran-saluran Islamisasi di Indonesia. Nah, yang pertama, saluran perdagangan. Yang kedua, saluran perkawinan. Yang ketiga, saluran tasawuf. Yang keempat, saluran pendidikan. Dan yang terakhir, saluran kesenian. Itu saja saluran-saluran Islamisasi di Indonesia. Nah, baik, yang terakhir, adapun tradisi Islam di Nusantara. Nah, tradisi Islam di Nusantara ini merupakan usaha memperkenalkan budaya Islam atau Islam dan budaya yang khas ada di Indonesia kepada masyarakat umum, termasuk masyarakat luar negeri yang sebagian biasanya melalui pariwisata. Selain diharapkan mempunyai dampak peningkatan kultural Islam, juga menumbuhkan pengakuan dan penerimaan umum pada taraf internasional, khususnya taraf dunia Islam sendiri, bahwa suatu bentuk budaya Islam di negeri Indonesia ini adalah sepenuhnya absah dan tidak dapat dipandang sebagai kurang Islami. Nah, dibanding dengan budaya Islam, di tempat-tempat lain, Islam Nusantara tidak menutup diri dari modernisasi. Sudah. Nah, dibanding dengan budaya Islam di tempat-tempat lain, Islam Nusantara tidak menutup diri dari modernisasi yang telah berkembang pesat dari Barat, terlebih dari segi ilmu dan teknologi. Jadi Indonesia juga tetap menerima era modernisasi.